Yang doyan coklat? Ayo, sini merapat ke Om Joy. Hahaha. Walaupun gelap tampilannya, Fems, tapi coklat selalu nikmat kalau udah diolah jadi panganan atau minuman. Setuju kan, Fems? Unik ini, Fems. Sekitar 300.000 ton biji kakao yang beredar di dunia asalnya dari negara kita loh. Angka ini cuma kalah dari Pantai Gading dan Ghana yang masing-masing menghasilkan 2 juta dan 800.000 ton di dunia. Tapi sebagai negara ketiga penghasil biji coklat, kesuburan tanah Indonesia jelas sudah mendunia, Fems. Emang sih, Fems, melimpahnya biji kakao atau coklat berkualitas di negeri kita kurang diimbangi dengan produk olahan yang menarik mata dunia. Tapi semenjak tahun 2001, dunia percoklatan di negeri kita mulai mengalami perubahan, Fems. Kenalin nih, Fems, Monsieur Thierry de Tournay. Nah, beliau ini ahli coklat yang tinggal di Yogyakarta. Sebagai pengajar bahasa Prancis di sebuah universitas, Thierry yang asli Belgia mulai menaruh perhatian pada coklat Indonesia. Nah, berawal dari kekecewaan atas produk olahan coklat dalam negeri, Thierry akhirnya memproduksi olahan coklat sendiri. Maklum deh, Fems, Belgia yang menjadi tanah kelahiran Thierry memang dikenal sebagai negara penghasil olahan coklat terbaik di dunia. Saya bikin coklat truffle pertama kali dan saya bagi sama teman-temanku orang Indonesia di Jogja, terus mereka semuanya kaget gitu makan sesuatu seperti itu karena lembut, coklat, rasa coklat banget dan unik ya, belum pernah. Langsung temanku bilang, ayo ini harus jualan gitu. Jualan, wah jualan di mana? Ini nih, Fems, skuter klasik yang menjadi saksi bisu kerasnya perjuangan Thierry. Dengan skuter inilah, olahan coklat buatan Thierry dipasarkan setiap minggu pagi di sekitar kampus Gajah Mada. Nah, seiring waktu berjalan, olahan coklat buatan Thierry mulai diminati, Fems. Bahkan banyak lidah yang jatuh hati nih sama coklatnya. Tapi ngomong-ngomong, jenengan kan wong bule, Pak. Lah iki piye tuh? Kok dadi monggo? Apa sih kata yang menggambarkan Jogja gitu ya? Dan dari berapa ya bahasa Jawa, kita pikir bahasa Jawa sesuatu yang dari bahasa Jawa. Terus aku ingat Buran bilang monggo gitu. Kita langsung oh ya itu Jogja banget gitu. Itu memang merepresentasikan orang sini gitu ya. Keren nih, Fems. Yang bule asli malah ke Jawa-Jawaan. Terus kita malah ke bule-bulean. Coklat olahan Thierry mulai diterima lidah warga Yogyakarta sejak tahun 2005. Dimulai dengan niat bikin olahan berkelas internasional, coklat Monggo kini berkembang pesat. Sekarang nggak perlu jauh-jauh ke Belgia untuk menikmati cita rasa coklat yang mewah serta lezat menggugah. Cukup datang aja ke Jogja, Fems. Terus mereka di Eropa kan menciptakan banyak uji coba dan coba bikin coklat macam-macam. Jadi Eropa mengembangkan sebenarnya cara bikin coklat batangan yang bisa dimakan. Kalau pohon coklat ada di Indonesia. Dan keahlian Belgia, keunikan Belgia adalah bikin coklat mungil namanya pralin. Belgian pralin itu terkenal di dunia itu. Jadi macam-macam isiannya, jenis coklatnya, warnanya, dan itu jadi sebuah hadiah biasanya yang kita kasih sampai ke kerajaan. Oh iya, toko dan rumah produksi coklat Monggo yang satu ini lokasinya ada di Bangunjiwo, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Selain bisa membeli dan mencicipi, kita juga bisa melihat langsung bagaimana biji coklat lokal diracik menjadi beragam produk coklat dunia. Nah, di sini nih, Fems, kita juga bisa belajar sejarah perkembangan coklat Nusantara. Didirikan sejak tahun 2017, musim coklat juga bisa menjadi wadah edukasi. Kapan lagi nih, Fems, bisa menikmati kelezatan coklat kelas dunia sambil nambah ilmu dengan wisata edukasi? Monggo loh, Fems, ditunggu di Coklat Monggo. Fems, Belgia boleh bangga, Fems, ya, karena olahan produk coklatnya. Nah, tapi jangan salah, bahan bakunya dari Indonesia. Bahan terbaik dunia tuh, Fems. So, check this one out. Here it is, Fems. Biji kakao yang jadi bahan olahan coklat
Namanya Kakao Edel atau biasa disebut juga Fine Cocoa. Cocoa Edel ini kebunnya ada di Banyuwangi, fams. Tepatnya di area PT Perkebunan Nusantara 12, Kebun Kandang Lembu, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di sini kebunnya sampai 94 hektar luasnya. Kakao Edel bukan sembarang kakao, fams, karena kakao Edel ini dinobatkan oleh banyak kalangan sebagai coklat terbaik di dunia. Alasannya, coklat dari Kakao Edel punya cita rasa yang enak. Warna coklatnya cerah, mild flavor, fruity, sweet, dan spicy. Paket lengkap nih, fams, makanya gak kaleng-kaleng kualitasnya. Kakao berbiji putih ini dalam setahun bisa 2 kali panen raya. Kakao Edel siap dipanen kalau sudah berusia 6 bulan. Warnanya udah menguning dan ukurannya sebesar telapak tangan. Wajar banget nih, Kakao Edel harganya jauh lebih mahal dibanding kakao jenis lain. Kalau kakao jenis lain harganya sekitar 40 ribuan per kilo. Biji Kakao Edel bisa mencapai 130 ribu rupiah per kilonya. Tapi kenapa cuma ada di Banyuwangi ya? Emang daerah lain gak tertarik apa sama cuan dari koko yang satu ini? Memang harus diakui, fams, kalau perawatan Kakao Edel banyak banget tantangannya. Jadi nggak semudah kelihatannya. Tantangan utamanya, Kakao Edel sangat rentan terkena penyakit. Jadi perawatannya harus ekstra, seperti pemotongan ranting misalnya. Harus diperhatikan betul. Syarat-syarat tumbuhnya pun spesifik banget. Mulai dari curah hujan mesti 1000 sampai 3000 mm per tahun. Sampai perlunya pohon naungan untuk menghindari sinar matahari terlalu penuh. Makanya, gak sembarangan daerah cocok jadi lokasi Kakao Edel. Dan semua syarat tadi ada di Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Di seluruh dunia, hanya ada 4 negara yang memiliki kebun Kakao Edel. Semuanya adalah negara tropis, yakni Venezuela, Ekuador, Kolombia, dan Indonesia tentunya. Makanya gak heran ya, kalau Kakao Edel Banyuwangi hampir 90% diekspor ke Jepang, Eropa, hingga Amerika Serikat. Memang deh, Indonesia mendunia, fams. Dalam setahun, kebun kandang lembu bisa menghasilkan hingga 300 ton Kakao Edel. Totally amazing, right? Aku nggak bisa baru ini. Fams, di PTPN 12 Kebun Kandang Lembu juga ada wisata coklat yang disebut Dusun Kakao. Tempatnya enak banget, fams. Di sini pengunjung bisa menikmati suasana kebun yang masih sangat asri. Dan pastinya bisa juga nih menyantap aneka olahan coklat. Kalau mau keliling-keliling juga bisa. Di sini ada fasilitas amphitheater-nya loh, fams. Mana gede banget lagi. Biasanya sih amphitheater ini digunakan untuk pentas tarian, seperti pas festival coklat yang belum lama ini diselenggarakan di Dusun Kakao. Uniknya, di sini juga ada rumah penginapan bertema suku Osing, suku asli Banyuwangi. Konsepnya memang sengaja dibuat tradisional. Dinding luar rumahnya masih pakai anyaman bambu. Dinding dalamnya juga masih pakai batu bata. Tapi soal kenyamanan, jangan ditanya, fams. Pas banget nih buat yang mau melepas penat. Asik! Mau borong coklat buat oleh-oleh? Bisa banget. Variannya ada banyak nih. Mau coklat bubuk, coklat batang, milk chocolate, sampai dark chocolate. Semua olahan coklat ini diproduksi sendiri di sini, fams. Yap, di Dusun Kakao ini ada pabrik coklatnya juga loh, fams. Nah, mumpung ada pabriknya nih, langsung intip aja yuk cara pembuatan coklatnya. Biji kakao mesti dikukus terlebih dahulu pada suhu 120 derajat Celcius selama 30 menit. Selain untuk mematangkan bijinya, proses pengukusan ini juga bertujuan untuk mensterilkan dari bakteri dan mikroba. Berikutnya, biji kakao disangrai di alat roasting selama 30 menit. Ini supaya biji kakaonya kering. Selanjutnya, kakao dimasukkan ke mesin pemisah kulit. Kulit kakao memang harus dibuang karena nggak dibutuhkan lagi dalam proses pembuatan coklat. Di mesin ini juga, biji kakao dipecah hingga menghasilkan biji pecah kakao. Kemudian digiling di mesin pasta hingga menjadi cairan coklat. Proses selanjutnya dimasukkan sedikit demi sedikit supaya biji kakaonya tidak menggumpal di dalam mesin. Selanjutnya, mesin pasta akan menghasilkan cairan kental seperti ini. Cuma teksturnya memang masih kasar karena masih banyak serpihan biji kakao. Biar cairan coklatnya halus, mesti dimasukkan lagi nih ke mesin boil mill. Di mesin ini juga kadar kemanisan coklat ditentukan.
mulai dari 50% atau yang paling manis sampai 100%. Coklat pasta yang sudah halus lalu dituang ke cetakan. Bentuknya beraneka ragam, fams. Ada yang bar atau batangan hingga segitiga. Setelah masuk cetakan, coklat kemudian didinginkan di kulkas selama seharian. Setelah mengeras, baru deh coklatnya dikemas. Coklat di sini punya label Glen Choco. Memang sih gak dijual di minimarket atau pusat perbelanjaan, fams. Hanya dijual terbatas di Dusun Kakao. Tujuannya biar jadi oleh-oleh bagi pengunjung yang berwisata ke sini. Ngomong-ngomong, fams, kalau dibikin olahan yang manis-manis, coklat udah pasti lezat ya. Tapi kali ini saya mau ngasih olahan coklat nih, khusus buat menu sarapan kamu nih, fams. Salah satunya ayam saus coklat, ditambah 2 olahan menu lainnya. Bahan-bahannya terdiri dari nasi, daging, bawang putih cincang, wortel, saus sambal, dan tentunya saus coklat. Pertama, kita bikin nih bumbu coklatnya dulu nih, fams. Dengan mentega, tumis bawang putih, dan bawang bombay. Nyusul sekalian deh potongan daging cincang serta bubuk coklatnya. Tinggal diaduk sampai rata. Biar aroma coklatnya makin nendang, masukkan nih saus coklat plus saus sambal dan saus tomat. Tambahan susu juga diperlukan nih, fams, biar makin mengental, fams. Aduk terus sampai mengental, lalu sisihkan di wadah tersendiri. Lanjut masak nasi dengan mentega plus adonan coklat yang barusan dibuat. Jadi nih, fams, nasi goreng saus coklat plus bonus sate ayam dan telur mata sapinya nih. Bonus buat kamu yang mau sarapan ya, fams. Untuk menu kedua ada spaghetti saus coklat. Bahan-bahannya hampir sama kayak yang tadi, cuma nasinya diganti spaghetti. Tinggal rebus spaghetti, lalu campur dengan olahan saus coklat yang sebelumnya. Plus tambahin deh keju mozzarella. Tuh, udah ready semua nih menu sarapan dari olahan coklat. Jadi, karena habis bahas coklat, menu sarapan kamu juga ya serba coklat ya, fams. Cus lah, selamat sarapan everyone. Fams, nyari hobi yang murah meriah, wah ini gampang-gampang susah nih, fams. Kalau misalnya orang-orang terkenal nih ya, udah pada ikutan, waduh harga hobinya bisa naik lu melambung tinggi. Nah, yang penting kita mesti bisa nahan-nahan diri deh ya. Jangan terlena, jangan dipaksain juga. Wah, kacau ntar. Ini dia, fams, yang jadi hobi sejuta umat beberapa waktu yang lalu. Termasuk para public figure juga nih. Mulai dari Gisela Anastasia dan putrinya Gempi, Cheryl Shanavia, sampai Nadine Chandrawinata. That's right, ikan cupang, fams. Ikan cupang adalah jenis ikan air tawar yang berasal dari sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Vietnam, termasuk Indonesia juga nih, fams. Masa hidup ikan cupang terbilang cukup lama, serta daya tahan tubuhnya juga kuat. Buktinya cuma ditaruh dalam wadah toples biasa tanpa filter dan aerator, tapi bisa anteng-anteng aja kan? Makanya dia jadi idola sejuta umat nih. Oh iya, fams, kepopuleran ikan cupang ternyata jadi daya tarik juga nih buat seni fotografi. Kecil-kecil banyak gaya kan si cupang? Halo, saya Mata Suherman. Hari ini guys, saya mau sharing buat teman-teman yang suka banget koleksi ikan cupang karena saya akan share tips and trik memotret ikan cupang. Mbak yang fotoin ternyata nggak kalah cakep ya sama ikan cupangnya. Cie, menang banyak nih, Pang. Hai. Mbak Marta Suherman ini, fams, adalah fotografer kenamaan yang bikin ikan cupang makin ngehits berkat bidikan lensanya. Nah, kalau kamu sempat ceki-ceki nih Instagramnya Mbak Marta, wih, udah cupangnya cakep, difotoin Mbak Marta, jadi tambah cakep deh. Mau dong, Mbak, kita juga difotoin. Uhuy. Kebetulan juga nih, memang Mbak Marta juga punya koleksi sekitar 300 ekor ikan cupang dari berbagai jenis. Proses pengambilan foto ikan cupang memang butuh kesabaran, fams, karena harus nunggu momen pas ikannya ngeluarin pose terbaik. Ini nih tipsnya. Pertama, siapkan ikan cupang dengan kombinasi warna terbaik, lalu masukkan ke dalam wadah. Untuk penggunaan air, usahakan pakai air mineral botolan, biar jernih maksimal. Kemudian, pilih background polos yang kontras dengan warna cupang. Next, beri pencahayaan maksimal, terutama dari sisi atas wadahnya.
Abis lihat sesi pemotretan, sekarang kita lihat nih budidaya ikan cupangnya, fams. Cus, kita menuju ke daerah Cilodong, Depok, Provinsi Jawa Barat. Untuk jenis ikan cupang yang dipilih adalah jenis Giant Betta, yang berukuran paling besar di antara jenis lainnya. Panjangnya bisa mencapai lebih dari 11 cm. Dalam sekali bertelur, setidaknya ada 1.200 butir yang dihasilkan. Tapi hanya sekitar 300 ekor anakan cupang yang berhasil hidup sampai ke tingkat pembesaran. Oh iya, membedakan ikan cupang jantan dan betina cukup mudah, fams. Cupang jantan cenderung agresif dibandingkan betina. Makanya disarankan untuk tidak mencampurkan ikan cupang kecuali memang mau dikawinkan atau breeding. Ikan cupang yang sudah dipanen siap dikirim ke pembeli. Ternyata nih, fams, pembelinya udah menyebar dari Asia hingga Eropa. Wah, mantap nih. Cupang Indonesia mendunia, fams. Harga tiap ekor ikan cupang Giant Betta dibanderol dari 300 sampai 500 ribu rupiah. Keren kan harganya? Buat yang hobi ikan hias, pasti wajib punya nih yang satu ini, fams. Ini dia, Aquascape, yaitu ekosistem buatan. Berupa batu, kayu, atau lumut. Biar tampilan akuariumnya makin ciamik. Tapi biar lebih puas, fams, justru enakan bikin sendiri aquascape-nya. Pertama, kita bisa tempelkan lumut di sekitar kayu atau bebatuannya. Setelah itu, kita pasang aerator di dalamnya. Di bagian atas, kita lapisi busa sebagai filter. Nah, di atas filter aerator, kita taburi obat atau pupuk untuk menyuburkan tanaman. Selanjutnya, bagian permukaan akuarium ditutup dengan kerikil dan pasir. Terus, kita hias lagi nih dengan tanaman-tanaman. Biar makin segar sama yang ijo-ijo, fams. Next, udah siap kita isi air nih. Tapi sebaiknya jangan langsung menggunakan air dari keran ya. Yang paling bagus, pakai air yang udah difilter dan didiamkan selama 3 hari. Kalau udah penuh, tinggal kita masukkan deh ikan hiasnya. Salah satu favorit penggemar ikan hias adalah ikan gapi. Karena ukuran ikan gapi yang ini jadi berasa pas nih dengan ukuran ornamen Aquascape. Sekalian nih kita intip nih, fams, tempat budidaya ikan gapi yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Di sini terdapat ribuan ekor ikan gapi dengan 30 jenis yang berbeda. Aslinya, ikan gapi berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Ikan gapi juga dijuluki rainbow fish karena warnanya yang beraneka ragam, fams. Fams, ada juga ikan gapi yang ekornya kayak rumbai-rumbai, namanya crown tail. Sementara kalau ekornya berbentuk segitiga disebut delta. Kalau yang ekornya rada bundar disebutnya half moon. Kalau dilihat sekilas sih, ikan gapi memang mirip sama ikan cupang ya, fams. Ekornya juga sama-sama berkibar. Bedanya di bagian sirip gapi yang nggak selebar sirip cupang. Kalau urusan makan, cukup 2 kali sehari aja, fams. Biar nggak jadi bongsor gapinya. Kan repot juga nih kalau ikan gapinya segede saya, fams. Fams, kalau mau aquascape atau akuarium yang lebih simpel, Joy juga punya nih. Ukurannya nggak terlalu besar, cocok banget nih buat taruh di meja kerja atau di kamar pribadi. Akuarium simpel ini merupakan karya dari Mas Eko Murianto, pengrajin asal Surakarta, Jawa Tengah. Bahannya cukup manfaatin limbah paralon alias pipa air berukuran besar, mulai dari ukuran 16 hingga 28 cm. Setelah diukur serta dibuatkan pola, paralon dilubangi untuk membuat sirkulasi udara. Kemudian, gergaji paralon sesuai pola yang sudah dibuat. Selanjutnya, bekas potongan paralon dihaluskan dengan amplas. Biar lebih cakep, warnai paralon dengan cat mobil. Mas Eko sengaja pakai cat mobil nih, biar memenuhi standar ekspor ke luar negeri. Makanya, karya Mas Eko ini bisa berhasil nembus ke pasaran Asia hingga Eropa. Indonesia mendunia kan, fams? Sekarang saatnya nambahin ornamen-ornamen. Tambahan utamanya adalah karang laut sebagai hiasannya. Biar lebih cakep lagi nih, ada juga nih tambahan bambu-bambu yang bakal jadi air terjun buatan. Berikutnya, tutup deh kedua sisi paralon dengan kaca akrilik.
Proses nempelin kaca akrilik inilah yang paling penting. Soalnya kalau nempelinnya nggak bener, nggak bakal bisa dipakai kan? Pasti bentar-bentar bocor tuh airnya. Harga akuarium Paralon ini mulai dari 150 ribuan aja, fams. Tapi kalau mau yang ukuran gede, harganya pasti makin gede. Bahkan ada yang sampai jutaan, fams. Tuntas sudah Ragam Indonesia hari ini, fams. Saya Joe Ricci dan seluruh tim Ragam Indonesia pamit dulu ya. Tapi besok saya bakal balik lagi nih di jam yang sama. Selamat beraktivitas dan saksikan terus Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia.